Dalam sejarah, Indonesia memiliki banyak sekali preman yang dikenal sangat menakutkan. Bahkan pemerintah pun sampai kesusahan dalam menangani kelakuan mereka. Kekuatan yang dimiliki oleh preman-preman ini membuat banyak orang angkat tangan dan berharap tidak akan pernah bertemu mereka sampai kapanpun. Media masa belakangan ini dipenuhi oleh berita tentang John Kay, preman Indonesia yang kembali berulah. Namun tahukah kalian, selain John Kay masih ada beberapa nama preman legendaris lainnya yang paling ditakuti di tanah air. Keberadaan preman atau gangster tentu mengancam ketentraman lingkungan dan meresahkan masyarakat. Terlebih beberapa preman memang dikenal tak punya rasa takut. Sehingga pemerintah dan aparat kepolisian pun kesulitan untuk menangani mereka. Berikut ini adalah beberapa preman legendaris dari sejarah Indonesia. Namun sebelum lanjut, support kita dengan klik subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sama-sama kita bangun channel ini untuk memberikan hiburan serta informasi unik serta menarik lainnya yang ada di dunia ini. Kusni Kasdut adalah preman sekaligus penjahat dan perampok kelas kakap yang pernah ada di Indonesia. Bahkan bisa dibilang, dia adalah preman paling legendaris karena banyak sekali melakukan aksi mengerikan. Salah satu aksi paling fenomenal dari Kusni Kasdut adalah ia berhasil merampok barang-barang dari Museum Nasional Jakarta. Ia berhasil membawa lari 11 permata berharga dengan menyamar sebagai polisi. Kusni Kasdut banyak sekali melakukan perampokan barang mewah. Ia tidak akan segan-segan membunuh korbannya jika melawan. Atas perbuatannya, Kusni Kasdut pun mendapatkan vonis hukuman mati dari pengadilan. Konon kabarnya, sebelum dieksekusi, Kusni Kasdut akhirnya bertobat dan memeluk agama Katolik. Slamet Gundul adalah salah satu preman yang paling dicari oleh polisi pada tahun 1989. Bahkan Direktur Reserse Mabes Polri Kus Pramono Irsan mengisyaratkan untuk menangkap Slamet Gundul hidup ataupun mati. Kekesalan ini adalah buntut dari aksi keji yang dilakukan oleh Slamet Gundul dengan para komplotannya karena mereka sering sekali merampok nasabah bank yang baru saja mengambil uang. Aksi ini dilakukan berkali-kali hingga polisi di Jawa, Nusa Tenggara, dan Sumatera bagian selatan dikerahkan untuk mengepung Slamet Gundul. Ia sebenarnya pernah ditangkap dan diadili, namun berhasil kabur dari halaman pengadilan negeri. Kasus Slamet Gundul benar-benar membuat citra kepolisian menjadi anjlok. Bagaimana tidak, Slamet Gundul menjelma bak belut yang sangat sulit sekali ditangkap dengan cara apapun. Diki Ambon adalah preman yang hidup dan menguasai wilayah Yogyakarta. Dia adalah orang yang banyak sekali melakukan aksi mengerikan seperti asusila pada wanita, perampokan, pencurian, hingga melakukan pembunuhan dengan keji. Kasus paling besar yang pernah dilakukan oleh Diki Ambon adalah pengeroyokan terhadap seorang anggota TNI. Akibat hal ini, Diki Ambon dan 3 orang temannya langsung ditangkap. Diki Ambon akhirnya diadili dan dijebloskan ke dalam penjara. Saat di penjara, Diki Ambon diserang oleh sekelompok orang bersenjata hingga membuatnya langsung tewas di tempat. Saat masih hidup, Diki Ambon menguasai jalan-jalan yang menghubungkan Yogyakarta dan Solo. John Kay adalah seorang preman asal Maluku yang memulai karir kepremanannya di Jakarta. Ia masuk ke kerasnya ibu kota dan menjadi seorang rentenir. Ia meminjamkan uang kepada banyak sekali orang, lalu meminta bunga yang sangat besar. Jika bunga tidak segera dibayar, hutang akan terus berlipat ganda dan membuat orang tersebut disatroni oleh John Kay. Bila perlu, apa saja yang ada di rumahnya akan dirampas. John Kay pernah masuk ke dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan sejatinya John Kay masih dalam proses pembebasan bersyarat sejak 26 Desember 2019 yang lalu dengan masa percobaan hingga 31 Maret 2026 mendatang. Namun beberapa hari belakangan terdengar berita bahwa John Kay kembali terlibat dalam sebuah kasus kejahatan di ibu kota. Selama menjadi preman, ia banyak sekali menyebarkan kengerian di Jakarta. Bahkan warga yang terlanjur berhutang kepada John Kay harus rela semua barangnya dirampas, belum lagi ditambah dengan bonus tindak kekerasan yang cukup parah. Hercules memang dikenal sebagai preman dan penguasa Jakarta dari balik layar. Di balik cerita-cerita seram mengenai dirinya, jarang yang mengetahui bahwa ternyata Hercules adalah penerima penghargaan bintang seroja dari pemerintah saat bergeliat di Timur-Timur. Bahkan Hercules dipercaya memegang logistik oleh Kopassus ketika menggelar operasi tersebut. Banyak cerita dari pria yang bernama lengkap Hercules Rosario Marcial ini. Mulai dari sepak terjangnya ketika memulai menjadi preman di Jakarta, isu kedekatannya dengan Prabowo Subianto, hingga pengakuannya yang kini belum pernah membunuh orang dan soal mitos yang menyebut dirinya kebal terhadap peluru.
Menurut cerita, Hercules masuk ke Jakarta pada tahun 1987. Hercules mulai membangun daerah kekuasaannya di Tanah Abang bersama teman-teman dari Timur Timur. Walaupun perawakannya tidak besar, Hercules mampu lolos dari sang maut berkali-kali. Tangan kanannya telah putus dan digantikan dengan tangan palsu. Bola mata kanannya pun sudah diganti dengan bola mata palsu karena terkena timah panas dari lawannya. Dimulai dari kelompok kecil, konon katanya Hercules kini telah memiliki anggota sekitar 17.000 orang yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Sahara Oloan Panggabean terlahir di Tarutung pada 24 Mei 1941 dan meninggal di Medan pada tahun 30 April 2009 pada umur 68 tahun. Dia adalah seorang tokoh yang terkenal karena kegiatannya di bidang perjudian dan sifat filantropinya. Olo adalah anak ketujuh dari 8 bersaudara dari pasangan Frediolin Panggabean dan Esther Huta Barat. Hingga akhir hayatnya, Olo tidak pernah menikah. Pada masa mudanya, Olo Panggabean dikenal sebagai preman besar dan sering disebut sebagai seorang raja perjudian yang berpengaruh di kawasan Petisah, meskipun tuduhan terhadapnya belum dapat dibuktikan oleh pihak berwajib. Pada masa hidupnya, untuk menemui atau melihat sosoknya bukan perkara yang mudah. Hanya orang-orang tertentu yang tahu keberadaannya di suatu tempat, itu pun dengan pengawalan berlapis-lapis. Sang raja judi tersebut juga selalu menghindari wartawan, bahkan pernah memberikan uang kepada wartawan untuk tidak mewawancarainya atau mengabadikan dirinya melalui foto. Tan Hock Liang atau biasa disebut Anton Medan adalah mantan perampok dan bandar judi yang kini sudah insaf. Ia bergelut dengan dunia kejahatan sejak usianya masih 12 tahun. Ketika itu, dia menjadi tulang punggung keluarga dan putus sekolah. Anton Medan menjadi anak jalanan dengan bekerja sebagai calo di terminal tebing tinggi. Saat bekerja menjadi calo, Anton Medan pernah memukul sopir busnya dengan balok lantaran emosi tidak diberikan upah atas kerjanya tersebut. Tidak hanya memukul sopir dengan balok, Anton Medan pun konon pernah menyabet seorang sopir bus dengan parang hingga tewas. Anton Medan pernah merasakan keluar masuk penjara lantaran aksi premanismenya seperti menjamret, perampokan, perdagangan narkoba, dan bandar judi. Dunia hitam itu kini tinggal kenangan dalam dirinya. Anton Medan memutuskan untuk insaf dari segala macam jenis kejahatan dan ia memeluk agama Islam sejak tahun 1992. Sekarang Anton Medan menjadi penceramah dari masjid ke masjid. Tidak hanya itu, dia juga mendirikan rumah ibadah yang diberi nama Masjid Jami Tan Hock Liang. Masjid itu terletak di areal Pondok Pesantren At-Taibin, Pondok Rajek, Cibinong. Johnny Indo adalah seorang pria dengan perawakan tubuh yang jangkung serta kulit yang sangat bersih. Dengan tampang yang sama sekali tidak tampak seperti preman, Johnny justru menjadi seorang yang sangat mengerikan. Ia banyak sekali melakukan aksi perampokan terutama di toko-toko emas yang ada di daerah Jakarta Pusat. Dalam perampokannya, ia juga kerap membawa banyak sekali pistol hingga tak banyak orang yang mampu melawannya. Apa yang dibuat oleh Johnny tentu membuat banyak toko emas menjadi sangat ketakutan. Polisi pun harus bekerja keras dalam melakukan pengejaran hingga akhirnya mampu menangkap Johnny beserta komplotannya. Namun meski dicap sebagai seorang preman dan juga perampok, banyak sekali barang hasil curiannya disumbangkan kepada para orang miskin. Apa yang dia lakukan membuat Johnny sering dianggap sebagai si pitung atau Robin Hood. Setelah memutuskan untuk bertobat, Johnny mengganti namanya menjadi Umar Billah dan serta berubah menjadi pribadi yang lembut dan santun, dan terakhir dia dikenal sebagai seorang pendakwah. Johnny Indo meninggal dunia pada Minggu 26 Januari 2020 yang lalu.